Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada malam hari ini kita dapat melanjutkan pembacaan tafsir Surat Ali Imran yang terakhir sampai ayat 81. Untuk pertemuan malam ini, jadi kita mulai dari penerjemahan ayat ke-82. Jadi saya mulai dari penerjemahan terlebih dahulu, ayat 82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman maka barang siapa tawalla dia berpaling ba'da dzalika setelah itu faulaika maka mereka itu humul fasikuna mereka orang-orang fasik. Afa ghaira dinillahi maka apakah selain din Allah, agama Allah, yabghuna mereka cari, walahu dan kepadanya, kepada Allah, aslama berserah diri, man siapa yang fis samawati di langit-langit, wal ardi dan bumi, tau'an dengan suka atau dengan senang, wa karhan dan benci atau terpaksa, wa ilaihi dan kepadanya yurja'una mereka dikembalikan. Kul katakanlah wahai Muhammad, amanna kami beriman billahi kepada Allah, wa ma dan apa-apa yang unzila alaina telah diturunkan atas kami, wa ma dan apa-apa yang unzila telah diturunkan ala Ibrahim atas Nabi Ibrahim, wa Ismaila dan Nabi Ismail, wa Ishaq dan Nabi Ishaq, wa Ya'qub dan Nabi Ya'qub, wal asbati dan anak-anak, atau juga bisa dikatakan anak cucu-cucu gitu ya. Wa ma dan apa-apa yang utia telah diberi ya, Musa Nabi Musa, wa Isa dan Nabi Isa, wan nabiyuna dan para nabi, mir rabbihim dari Rabb mereka, la nufarriqu tidaklah kami membeda-bedakan, memisah-misahkan, baina ahadin di antara seorang pun, minhum dari mereka, wa nahnu dan kami lahu kepada Allah, muslimuna kami berserah diri. Waman dan barang siapa yabtaghi dia mencari, ghairal islami selain Islam, dinan sebagai din, sebagai agama,
falai yuqbala minhu, maka tidak akan diterima darinya. Wa huwa, dan dia yang mencari selain Islam tadi, fil akhirati, di kehidupan akhirat, minal khasirina, dari orang-orang yang rugi. Oke, sampai 85. Nanti kalau ada sisa waktu kita lanjutkan ayat berikutnya. Sedikit mengulang di ayat ke-81 bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengambil janji dari para nabi. Mereka orang-orang yang diberi kitab, mereka orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa mereka nanti akan membenarkan, dalam sebagian tafsir ditambahi, akan menyuruh kepada umatnya untuk membenarkan nabi-nabi yang datang setelah mereka. Jadi tidak saling memusuhi, tidak saling tidak peduli, ini bahasanya, tidak saling mengacuhkan satu dengan yang lain, tetapi saling peduli. Kalau ketemu nabi yang lain, entah ketemu beliaunya, jadi para nabi itu ketemu, gitu ya, ataupun nanti umatnya yang ketemu, gitu ya, mereka diminta untuk membenarkan, untuk menolong apa yang dibawa oleh nabi tersebut, gitu ya. Dan para nabi itu mengambil janji tersebut. Qala aqrartum wa akhadtum ala dzalikum isri qalu aqrarna. Jadi ketika para nabi dijanji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan perintah ini, semua menerimanya. Jadi kata isri, gitu ya, dalam sebagian tafsir disebutkan janji yang berat, gitu ya. Isri itu kan perjanjianku, gitu ya. Tetapi bukan janji-janji yang biasa, tetapi janji yang pengamalannya itu sungguh sangat berat. Semua nabi mengiyakan hal tersebut. Tetapi memang ada perbedaan di kalangan ulama kapan Allah mengambil janji ini kepada para nabi. Ada yang mengatakan ketika diutus diambil janji seperti ini. Sebagian mereka mengatakan diambil janjinya itu ya sebelum masih di alam ruh, gitu ya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala, kalau di dalam surat yang lain kan semua manusia itu pernah dijanji oleh Allah untuk menyaksikan, untuk bersaksi bahwa Rabb itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya kita mengimani hal itu, kita percaya walaupun dieling-eling ya ora kelingan gitu ya. Karena alamnya sudah berbeda. Kita saja yang waktu di perut ibu 9 bulan neng jero ngopo itu kan ya lupa. Apalagi kejadian sebelum itu. Sama-sama di dunia saja lupa. Dhisik didulang opo gitu ya. Dulu minum pertama kali apa gitu ya. Dan kita tidak ingat hal-hal seperti itu apalagi di masa-masa sebelum itu. Tetapi ketika Allah menceritakan itu kepada kita, ya kita imani. Nah, sama para nabi itu juga diambil khusus ketika itu untuk menolong sesama para nabi dan menyeru kepada umatnya untuk menolong nabi-nabi yang datang sesudah mereka. Walaupun di sebagian tafsir juga disebutkan janji ini diambil oleh Allah dari para nabi untuk membenarkan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sampaikan kepada umatmu kalau nanti ketemu nabi yang begini harus diimani, harus diikuti, harus ditolong. Ini ya. Dan semua para nabi menyampaikan hal tersebut. Nah, tetapi Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam ayat 82, faman tawalla ba'da dzalika faulaika humul fasikun. Ini ya terkhusus bagi umatnya para nabi
yang mereka mengaku sebagai pengikut para nabi. Para nabi itu menyeru kepada umatnya, terkhusus nggih, untuk membenarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Taurat perintahnya juga seperti itu, di dalam Injil juga seperti itu, gitu ya. Bahwa Nabi Isa alaihissalam memberikan kabar gembira akan datang satu masa Allah mengirim seorang nabi yang namanya Ahmad atau Muhammad. Ini. Tetapi ketika mereka sudah punya ilmu, mereka sudah diberitahu oleh para nabi mereka tentang kehadiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kok berpaling? Entah karena sebab tidak suka, entah karena sebab berbeda sukunya, entah karena sebab Nabi itu tidak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bukan dari golongan orang yang terpandang, ya, dari golongan orang-orang miskin, bahkan anak yatim, ya. Maka mereka yang tidak mau mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam khususnya humul fasikuna, mereka orang-orang yang fasik. Mereka orang-orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seharusnya mereka misalnya mengimani dengan kuat Nabi Isa alaihissalam, mengimani dengan kuat dengan lurus Nabi Musa alaihissalam, gitu ya. Tetapi ketika tahu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau beriman, gitu ya. Dengan alasan kan kemarin ada kitab kami lebih hebat, umurnya lebih tua daripada Al-Quran. Nabi kami gitu ya, lebih berpengalaman daripada Muhammad. Misalnya dialasi dengan alasan-alasan seperti itu, ya tetap tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di ayat 83-nya, afa ghaira dinillahi yabghuna. Hal ini disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada ahli kitab, orang Yahudi dan orang Nasrani. Ketika orang Yahudi itu mengatakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kami ini adalah pengikut dari agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Orang Nasrani tidak. Yang mengikuti agama Nabi Ibrahim itu adalah kami, orang-orang Nasrani. Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berkomentar, kalian semua tidak ada yang berada di atas agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka na Ibrahimu Yahudian wala Nasronian. Nabi Ibrahim itu bukan orang Yahudi, Nabi Ibrahim itu bukan orang Nasrani. Nah, ketika dikabari seperti ini mereka marah, gitu ya. Marah kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian berjanji tidak mau mengikuti Nabi. Loh, kok kamu gitu Muhammad, gitu ya. Kok kamu berani mengatakan kami tidak ada yang atas agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam, gitu ya. Malah kamu mengatakan yang berada di agamanya Nabi Ibrahim adalah kamu. Ya kami marah atas hal itu dan kami berjanji dan kami bersumpah tidak akan mau untuk mengikutimu. Maka Rasulullah SAW menyampaikan kepada mereka, afa ghaira dinillahi yabghuna. Apakah mereka mencari ini ya, din, agama selain agama yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ilmu mereka percaya kepada Nabi Musa. Mereka percaya Nabi Musa dapat wahyu. Mereka percaya bahwa Taurat itu datang dari Allah. Mereka sudah punya kepercayaan seperti itu, tapi memilih sesuatu yang datangnya selain dari Allah. Begitu juga orang-orang Nasrani, ahli kitab yang lain, ini ya. Mereka benci kepada Rasulullah karena mengatakan seperti itu, kemudian mereka berjanji tidak mengikuti Nabi. Nah, kalau tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW dengan apa yang dibawa oleh beliau, Islamnya, agamanya, lah apakah mereka mau mencari kepada selain Allah, kepada agama yang datang atau yang dibuat selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal lahu aslama men fis samawati wal ardi tau'an wa karhan. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya berserah diri. Entah itu makhluk-makhluk yang ada di langit maupun makhluk yang ada di bumi.
Sekarang mereka karena benci tadi, kok tidak sama dengan apa yang kami bawa, gitu ya. Dengan ilmu mereka yang sedemikian rupa dari Taurat maupun dari Injil, mereka memilih aturannya manusia. Mereka pilih pasrah kepada manusia daripada kepada Allah. Nah, kenapa nggih? Jangka panjangnya, pemikirannya kalau orang itu mengikuti aturan selain yang datang dari Allah, artinya kan mereka manutnya, taatnya itu kepada selain Allah. Padahal barang-barang semua ini, makhluk yang ada di langit dan di bumi taatnya kepada Allah. Kok orang-orang kafir ini nyeleneh dewe? Ya. Semua makhluk menyerahkan diri mereka kepada Allah, sampai langitnya, bintangnya, bulannya, planet-planetnya, para malaikatnya, gitu ya. Kok ini orang-orang kafir malah mencari agama selain yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebuah kekeliruan yang sangat besar, gitu ya. Artinya semua melihat, semua mengimani bahwa yang hak, yang benar itu yang datang dari Allah, perintah yang disampaikan oleh para nabi yang merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi karena sebab-sebab tertentu ahli kitab yang katanya mereka juga beriman kepada wahyu, beriman kepada para nabi, itu memilih aturan agama yang selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian pada kata tau'an au karhan, semua makhluk di langit dan di bumi itu Islam, bahasanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara sukarela dan terpaksa. Sebagian mufassirin mengatakan tau'an yang sukarela itu adalah penduduk langit. Yang karhan, yang terpaksa itu adalah penduduk bumi. Sebagian mengatakan tidak begitu. Tau'an itu seluruh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala secara umum. Tapi kalau karhan, sebagian manusia yang mereka itu berserah diri kepada Allah, masuk Islam tetapi dengan terpaksa. Nah, keterpaksaannya seperti apa? Ya seperti orang-orang munafik. Mereka secara dohir seakan-akan mau berserah diri kepada Allah, tetapi hatinya tidak suka, hatinya tidak rela. Atau seperti sebagian orang-orang kafir, orang-orang Quraisy, gitu ya, yang mereka itu tertawan atau kalah dalam peperangan, gitu ya, karena takut, gitu ya. Jadi karena takut dibunuh, takut dirampas hartanya, takut dipenjara, seperti itu, takut dibalas, takut diperangi, mereka itu masuk Islam secara terpaksa. Tapi sebagian yang lain ada penafsiran yang ketiga, tau'an wa karhan itu ya nanti ketika hari kiamat, gitu ya. Kenapa ketika hari kiamat? Semua orang itu mesti Islam. Jadi tau'an wa karhan itu ya penduduk langit dan penduduk bumi termasuk manusianya. Yang karhan itu yang siapa? Yang orang-orang kafir, gitu ya. Ketika mereka sudah mati, ketika mereka sudah tahu bahwa kiamat itu benar-benar terjadi, mereka terpaksa mengiyakan, gitu ya. Karena di dunia mereka tidak beriman, di dunia tidak mau. Tapi ketika kok ternyata bangkit lagi, kok ternyata ada padang mahsyar, kok ternyata ada hisab, ada perhitungan amal, ada surga, ada neraka, mereka baru beriman, gitu ya. Jadi waktu longgar di dunia, waktu dikabari saja dengan Al-Quran, waktu didakwai mereka itu tidak mau menerima, tapi ketika wis lihat sudah kepepet, sudah terpojok, mau tidak mau ya mereka harus percaya dengan apa yang ada di hadapan mereka. Itu di sebagian perkataan para mufassirin tentang tafsir tau'an wa karahan. Tetapi yang terpenting dari semua itu wa ilaihi yurja'un, dan hanya kepada Allah mereka dikembalikan. Kalau mereka kembalinya kepada Allah, ya aturan yang dipakai adalah aturannya Allah. Yang nanti suatu saat akan menjadi pedoman, akan menjadi tolak ukur kebenaran dan kejahatan atau kebenaran dan kesalahan, yaitu adalah
apa yang telah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena baliknya kepada Allah, bukan kepada hal-hal lain yang disembah oleh orang-orang musyrik atau orang-orang yang mereka memilih aturan selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat seperti aturan di dunia ini itu kan terbatas. Aturan di Indonesia ya mungkin berbeda dengan aturan di luar, di Malaysia, di Arab, di Eropa, di Australia gitu. Ya karena kekuasaannya masing-masing gitu ya. Tetapi kalau nanti kita yakin bahwa semua dari kita kembali kepada Allah, yang menjadi raja di sana adalah Allah, pemimpinnya adalah Allah, ya aturan yang dipakai adalah aturannya Allah. Negara-negara ini sudah tidak punya kuasa lagi, yang dipakai hanya aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qul," katakanlah wahai Muhammad. Ayat yang dimulai dengan kata qul gitu ya. Menyuruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengucapkan kepada, kalau di ayat ini kepada orang ahli kitab gitu ya. Sebagian mufassirin mengatakan ini sebuah kemuliaan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena beliau disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatakan sesuatu yang lafalnya itu dipilihkan oleh Allah. Kadang-kadang kita memahami sesuatu, kalau kita lafalkan sendiri itu resiko kesalahan itu lebih besar gitu ya. Tetapi ada lafal-lafal tertentu kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala harus diucapkan persis seperti itu. Karena lafalnya adalah lafal Al-Qur'an. Maka apa yang Allah suruhkan kepada beliau untuk mengatakan kepada ahli kitab, amanna billahi. Kami, saya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang mengikuti saya dan orang-orang muslim dan orang-orang mukmin, kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kami sembah, yang kami ikuti, yang kami taati, yang aturannya kami pakai, itu adalah aturannya Allah. Dan wama unzila alaina, dan kami juga beriman dengan apa yang diturunkan atas kami. Terkhusus kalau kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya Al-Qur'an. Mereka mengatakan, orang-orang Yahudi, kami iman kepada Taurat gitu ya. Tetapi banyak ayat-ayat Taurat yang mereka tidak terima, terkhusus tentang sifat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Nasrani ngomong gitu ya, kami beriman kepada Injil. Tetapi berita-berita dari Injil yang berkaitan dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak mereka imani, tidak mereka ikuti. Tapi kami amanna billah wa ma unzila alaina. Semua yang ada di dalam Al-Qur'an itu kami imani. Dan itu juga yang harus kita lakukan sebagai pengikut Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tidak dipilih-pilih, oh ini cocok tak pakai gitu ya. Ini tidak cocok, oh ya tak singkir kese, itu tidak. Walaupun mungkin dengan bukan tidak cocok nih, tetapi mungkin belum bisa kita amalkan. Tetapi percaya dulu gitu ya. Percaya bahwa ini aturan dari Allah, percaya bahwa ini yang terbaik dari aturan-aturan yang lain. Soal pengamalannya mungkin kan karena waktu atau karena umur atau karena lokasi dan wilayah kita belum bisa mengamalkan semua di dalam Al-Qur'an, tapi kita yakin dengan apa yang ada di dalam Al-Qur'an dan meyakini bahwa itu yang terbaik gitu ya. Dan yang paling baik karena datang dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Al-haqqu mir rabbik wa la takunanna minal mumtarin. Yang hak itu yang datang dari Allah dan jangan menjadi orang-orang yang ragu, harus yakin gitu ya. Kemudian kami tidak hanya beriman kepada Al-Quran saja. Wa ma unzila ala Ibrahim, dan kami juga beriman atas apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi para ulama itu menjelaskan, semua rasul gitu ya, bahkan semua nabi mereka mempunyai kitab. Entah bentuknya lembaran, entah mungkin ada yang sedikit, ada yang banyak, tapi semuanya dapat gitu ya.
hanya yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ya yang kita baca nggih Al-Qur'an. Kemudian Taurat, Injil, Zabur, kemudian suhuf gitu ya. Suhufi Ibrahim wa Musa. Suhufnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Lah yang lain mana? Tidak diceritakan oleh Allah. Sama, ketika ada salah seorang sahabat Nabi SAW tanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, berapa atau jumlah para rasul? Rasul itu jumlahnya 300-an lebih. Tapi yang Allah dan Rasulullah ceritakan kepada kita tidak sampai 300. Bahkan yang masyhur itu hanya 25 nabi dari 300. Belum lagi jumlah nabi. Nabi kan jumlahnya sampai ratusan ribu gitu ya. Tetapi ya semuanya kita imani jumlahnya gitu ya. Rasulnya jumlahnya berapa walaupun kita tidak tahu namanya mereka masing-masing. Diutus kepada siapa, aturannya bagaimana, namanya siapa gitu ya. Kalau tidak diceritakan detail oleh Allah maupun Rasulullah, ya berarti keimanan kita hanya sekedar yo enek, jumlahnya sakmono gitu ya. Walaupun kita tidak tahu namanya. Nah sama gitu ya. Kitab ya juga banyak. Tapi yang karena yang diceritakan secara terperinci kepada kita oleh Allah ya kitab-kitab tadi terutama Taurat, Zabur, Injil gitu ya. Sufi Ibrahim ya itu yang kita imani dengan namanya. Walaupun secara isi ya kita tidak tahu, tidak diceritakan detail kepada kita isinya Taurat itu seperti apa toh, isinya Injil itu seperti apa toh, berapa halaman ya. Perintahnya ada berapa, larangannya ada berapa, itu ya tidak diceritakan detail kepada kita, tapi dengan keberadaannya itu kita imani. Sama wama unzila ala Ibrahim, jadi kita iman bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam itu mendapatkan wahyu, mendapatkan kitab dari Allah Subhanahu wa taala. Wa Ismaila wa Ishak. Nabi Ismail dan Nabi Ishak itu juga dapat kitab gitu. Mendapat sesuatu yang Allah turunkan kepada mereka. Kenapa disebutkan Nabi Ismail dulu daripada Nabi Ishak? Ya, sebagian ulama menjelaskan ya karena secara umur Nabi Ismail itu lebih tua daripada Nabi Ishak gitu ya. Jadi yang kakaknya itu Nabi Ismail. Nabi Ishak beliau juga sering disebut sebagai Abul Anbiya Atsani, ya. Bapak para nabi yang kedua. Bapak para nabi itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Tetapi yang bawahnya itu adalah Nabi Ishak. Karena nanti Bani Israel itu kan semuanya dari Nabi Ishak alaihissalam. Kecuali ya dari kalau Nabi Ismail kan cuma Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam disebut sebagai Abul Anbiya. Bahkan Nabi Lut yang semasa dengan beliau disebutkan itu putra dari saudara Nabi Ibrahim. Jadi ponakannya Nabi Ibrahim, gitu ya. Yang tidak para nabi yang tidak dari keturunan Nabi Ibrahim yang cuman yang ada di atas beliau, Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Hud, Nabi Soleh, gitu ya. Tapi yang sesudah-sesudah itu semuanya dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sama, kalau bapaknya manusia itu kan Nabi Adam alaihissalam. Tapi yang disebut sebagai bapaknya manusia yang kedua, Abul Bashar Al-Thani, yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Karena para ahli sejarah mengatakan yang selamat sampai saat ini dari orang-orang yang menaiki kapalnya Nabi Nuh itu hanya putra dari Nabi Nuh alaihissalam. Yang naik kan tidak cuma Nabi Nuh, tapi terputus, keturunannya sudah terputus, gitu ya. Mungkin ada yang tidak sampai punya putra kemudian sudah meninggal, itu. Akhirnya terputus. Yang sampai sekarang diyakini oleh para ulama yaitu hanya dari Nabi Nuh alaihissalam. Salah satu darinya nanti di surat Al-Isra itu nggih, dzurriyyataman hamalna ma'anuh, bahwa manusia itu adalah ya keturunan dari orang yang dibawa bersama Nabi Nuh alaihissalam. Maka sebutannya Nabi Nuh itu bapaknya manusia yang kedua. Kalau Nabi Ishak itu bapaknya para nabi yang kedua sesudah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian wa Ya'qub dan Nabi Ya'qub ini ya. Itu ya Israel, sebutan beliau Israel.
Maka anak turun beliau itu disebut sebagai Bani Israel. Wal asbati, dan anak-anak atau cucu-cucu. Di sini ada dua penafsiran. Penafsiran yang terkuat menurut para ulama, al asbat itu adalah ya anak dan cucu Nabi Ibrahim alaihissalam yang jadi Rasul. Jadi Nabi Yusuf alaihissalam, kemudian Nabi Musa, Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, dan nabi-nabi dan rasul-rasul yang lain. Gitu ya. Ada yang mengatakan al-asbat itu adalah 12 putra dari Nabi Yakub alaihissalam. Gitu ya. Jadi dengan dalil ini sebagian kecil ulama mereka berdalil 12 anak putra dari Nabi Yakub itu akhirnya semua jadi nabi. Tetapi banyak ulama yang membantah. Kenapa kok dibantah seperti itu? Ya karena Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita kisah putra-putra Nabi Yakub di dalam surat Yusuf, ya, tidak ada keterangan mereka dijadikan nabi. Dan juga dari perilaku, bahwa mereka mempunyai perilaku tertentu yang tidak pantas dilakukan oleh seorang nabi. Adik dicemplung ke sumur, gitu ya. Kemudian dijual kepada budak, kemudian bapaknya dituduh fa innaka fi dhalalin mubin, gitu ya, dituduh tersesat karena ingat dengan Nabi Yusuf alaihissalam, ya lain sebagainya. Para ulama jelaskan ya tidak pantas atau kurang patut kalau para nabi mempunyai sifat-sifat yang seperti itu. Maka kebanyakan mengatakan al-asbat itu ya para rasul dari keturunan Nabi Yakub alaihi salam. Jadi mereka semua dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan diantaranya adalah wa ma utiya Musa wa Isa. Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Musa dan Nabi Isa itu sebenarnya sudah termasuk dari anak cucu Nabi Yakub, gitu ya. Tetapi penyebutan namanya dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kemuliaan yang mereka dapatkan. Ya, mungkin salah satunya yang mereka termasuk dari 5 ulul azmi, gitu ya. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya karena juga mereka mendapatkan wahyu khusus, gitu ya, berupa kitab Taurat dan kitab Injil. Nah, karena kemuliaan ini mereka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun sudah termasuk dari cucu Nabi Yakub alaihi salam. Kemudian wan nabiyuna mir rabbihim, dan para nabi secara umum. Semua para nabi Allah turunkan kepada mereka kitab, kepada mereka wahyu, ya kami imani. Secara iman kita beriman, tetapi secara aturan yang kita ikuti adalah Al-Quran. Jumlahnya berapa semua nabi dapat wahyu, ya kita imani. Kalau jumlahnya itu datang disebutkan oleh Rasulullah, gitu ya. Kalau hadisnya, ceritanya itu adalah hadis-hadis yang sahih, ya kita imani. Tapi aturan yang kita pegang itu adalah Al-Quran. La nufarriqu baina ahadin minhum. Kami tidak membeda-bedakan. Nabi Isa utusannya Allah, Nabi Musa utusannya Allah, gitu ya. Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, Nabi Nuh, semuanya utusan Allah Subhanahu wa taala, tidak dibeda-bedakan. Semuanya membawa tauhid, semuanya membawa ajaran yang sama. Dan semua dari kami lahu muslimun, kepada Allah kami berserah diri. Artinya berserah diri, Allah menyuruh kami untuk iman kepada siapa? Ya kami imani, gitu ya. Beda dengan kalian yang disuruh beriman, misalnya orang Yahudi disuruh beriman kepada Nabi Isa, tidak mau. Gitu ya. Orang-orang yang mengikuti Nabi Isa, gitu ya, mereka mengatakan mengikuti Injil, disuruh beriman kepada Nabi Muhammad, tidak mau. Gitu ya. Tapi kami, apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kami, beratkah itu, ringankah itu, gitu, kami menerimanya, kami hanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mencari sesuatu yang lain. Nah, ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falay yuqbala minhu. Ini sebuah hal yang nopong.
yang sangat penting dalam akidah kita gitu ya. Karena di zaman sekarang ini dengan alasan toleransi dipaksa untuk meyakini bahwa semua agama itu menuju kepada satu yang sama, menuju kepada surga, menuju kepada Allah gitu ya. Dan itu sangat bertentangan dengan apa yang Allah terangkan di dalam Al-Qur'an. Secara jelas Allah menjelaskan wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu. Kalau ada yang yabtaghi ini kalau secara bahasa mencari, tetapi kalau ditafsiri oleh para ulama ya tidak harus dia masuk gitu ya. Tetapi kalau dia rela, kalau dia ridho, kalau dia menerima ada agama yang benar selain Islam gitu ya, fala yuqbala minhu, maka itu tidak akan Allah terima. Ini yang napa nggih? Mungkin dalam lingkup-lingkup pengajian yang semuanya muslim gitu nerangkene penak gitu ya. Tapi mungkin dalam acara-acara tertentu yang yang hadir atau yang mendengarkan itu tidak cuman muslim saja, tidak cuman orang Islam saja, ya secara akidah kita ingin menyampaikan seperti itu, tetapi mungkin bahasanya yang tidak terlalu mencolok atau tidak dikatakan sebagai kita itu orang yang bahasanya apa yang kalau sekarang itu radikal, ekstrim gitu ya, yang menganggap dirinya itu paling benar itu apa bahasanya kalau sekarang? Ekstrim gitu. Jadi mbuh ekstrim atau radikal, pokoknya sing bener aku tok, liyane salah gitu ya. Lah bukan itu pendapat kita, tetapi itu yang kita imani dari ayat Al-Qur'an. Masalahnya begitu gitu ya. Kalau misalnya Al-Qur'an itu mengatakan semuanya benar ya kita katakan seperti itu gitu ya. Tetapi yang Allah katakan kan tidak seperti itu. Tapi secara jelas wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu. Kalau ada yang mencari din, agama selain Islam, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus nek tidak akan diterima oleh Allah kan ya otomatis gitu ya. Bahwa semua orang itu kembali kepada Allah, kalau amalan perbuatannya tidak diterima oleh Allah, ya dia tidak mendapatkan pahala. Dan bahkan Allah secara jelas menyatakan wa huwa fil akhirati minal khosirin. Jadi bukan bersama-sama orang Islam nanti selamat, tidak, tetapi mereka di dalam kehidupan akhirat menjadi orang-orang yang rugi. Maka kalau kebetulan, ya bukan kebetulan nggih. Kalau Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kenikmatan di dalam kehidupan kita bahwa kita diperkenankan untuk beragama Islam gitu. Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada hati kita, keimanan gitu. Diberi kesempatan untuk mempelajari Al-Qur'an, yaitu adalah kesempatan yang sangat luar biasa, kenikmatan yang sangat luar biasa gitu. Sehingga kita tahu ya tidak semuanya diterima oleh Allah gitu ya. Kalau tidak mau kita bahasakan tidak semuanya benar gitu ya. Kita bahasakan tidak semuanya diterima oleh Allah. Tetapi Allah hanya menerima al-Islam. Nah, tetapi di al-Islam ini ada dua penafsiran. Pertama adalah Islam yang dibawa oleh seluruh nabi. Jadi banyak ayat maupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan bahwa dari zamannya Nabi Nuh sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agamanya itu adalah Islam. Huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hada, gitu ya. Dia Allah menamakan kalian muslim gitu ya, sekarang atau sebelum ini. Sebelum ini atau sekarang, di zaman ini namanya juga muslim, di zaman dulu gitu ya, para nabi itu juga agamanya Islam. Tetapi ada yang mengatakan al-Islam di sini gitu ya, karena napa nggih? Pembicaraannya itu antara orang-orang yang mengaku mereka beragama Yahudi, mereka yang mengaku beragama Nasrani, mereka yang mengaku kalau kita yang beragama Islam, ya Islam ini yang diterima. Walaupun mereka mengatakan Nasara mengikuti Nabi Isa gitu ya. Mereka mengatakan bahwa Yahudi mengikuti Nabi Musa
alaihissalam. Tapi semua ini tidak diterima. Kenapa? Karena setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, tidaklah mendengar dakwah beliau dari seorang Yahudi maupun dari seorang Nasrani. Kalau tidak mau menerimanya, ya dia tidak termasuk sebagai orang Muslim. Gitu ya. Bahkan para nabi pun tadi kembali ke ayat yang ke-81 telah diberi janji oleh Allah Subhanahu wa taala kalau nanti datang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad gitu ya, maka mereka wajib membantu, wajib mengimani dan wajib mentaati. Begitu juga apa yang mereka serukan kepada umatnya bahwa mereka wajib untuk mengikuti apa yang dibawa oleh Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Dan kita harus pertahankan ini. Maka di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Jangan benar-benar kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Ya karena apa? Kalau tidak Islam tidak diterima oleh Allah, gitu ya. Maka tentang keislaman itu harus kita pertahankan, kita selalu berdoa kepada Allah, gitu ya, supaya diberi kebaikan, diberi kemudahan, diberi kelancaran, diberi keistiqomahan dalam memegang dinul Islam, sehingga benar kita semua dari kita itu mengakhiri kehidupan kita dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang bisa saya sampaikan di malam hari ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semoga yang sedikit ini menambah wawasan kita, menambah semangat untuk mempelajari Islam, menambah semangat untuk mengamalkan Islam, sehingga kita mendapatkan pahala balasan dari Allah Subhanahu wa taala dan amal-amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.